Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Muhammad Gansar Pradistia dengan NIM 19 2065. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Triandra Mkom untuk waktunya menyimak presentasi dari kelompok saya. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada Bagas Hananto Putro, yang kedua ada Destiani Safirti, yang ketiga ada Devi Lestari, yang keempat Imam Darmaji, yang kelima ada Muhammad Fayat Apip. Lalu selanjutnya saya akan membacakan tentang latar belakang dari kelompok kita. Pengambilan temanya itu apa? Judul kelompok kami ambil adalah informasi data mahasiswa. Tujuan kami membuat proyek ini adalah mempermudah admin atau pengelola untuk mengetahui data mahasiswa seperti nama, tempat tinggal, tanggal lahir, dan sebagainya. Serta manfaatnya admin atau pengelola tidak menginput data mahasiswa secara manual. Selanjutnya ada infrastruktur web. Web kami dibuat di web server Sampipi atau localhost dan kami membuatnya dengan framework CodeIgniter 3 yang menggunakan konsep MVC. Saya akan membacakan tentang CodeIgniter, pengertiannya itu seperti apa. CodeIgniter adalah sebuah web aplikasi network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC, model View Controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang super lengkap, disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih CodeIgniter sebagai framework pilihannya. Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh CodeIgniter membuat PHP Rasmus Lernoff memuji CodeIgniter di ForceCon Agustus 2008 dengan mengatakan bahwa dia menyukai CodeIgniter karena it is faster, lighter, and less like a framework. CodeIgniter pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 oleh Rick Ellis dengan logo api yang menyala. Itu dengan cepat membakar semangat para web developer untuk mengembangkan web dinamis dengan cepat dan mudah menggunakan framework PHP yang satu ini. Model itu bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, atau memanipulasi dan mengorganisasikan data yang ada di database. Yang kedua ada view, bagian yang bertugas untuk menampilkan informasi tampilan aplikasi, dan controller, bagian yang bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Kemudian ada folder. Fungsi file config pada CodeIgniter adalah sebagai file yang berfungsi untuk melakukan berbagai macam pengaturan pada framework CodeIgniter. Pada CodeIgniter terdapat beberapa folder yang di dalamnya berisi berbagai hal beda. Salah satunya adalah file config yang telah kita sebutkan dan jelaskan tadi. Lalu ada isi dari folder config yang perlu diperhatikan antara lain routes. Routes itu pada file ini berfungsi untuk mengatur jalur utama website. Ada config pada file ini terdapat beberapa file yang sudah terkonfigurasi, namun yang harus diperhatikan adalah base URL. Ada autoload, file ini digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi yang dibuat otomatis ketika program dijalankan. Serta ada database pada file ini digunakan untuk mengkonfigurasikan database dengan website yang dibuat. Untuk penjelasan database, saya alihkan ke saya Sananto Putro, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Muhammad Gansar yang telah menjelaskan konsep MVC, konsep CodeIgniter, dan lain-lain. Sekarang giliran saya yang akan menjelaskan database-nya, struktur database-nya yang saya buat atau yang kami buat di website kami. Yang pertama, nama database-nya adalah mahasiswa yang terdiri dari 6 table. Yang pertama, table MHS. Table MHS berisi informasi data-data dari mahasiswa.
berisi ID, NIM, nama, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Lalu table user terdiri dari ID, email yang bernama admin@gmail.com, nama adminnya admin mahasiswa, foto profil admin, password ini sudah saya hash alias teracak, yaitu 1234, role ID-nya 1 is aktif, dan date created, yaitu saat dibuat akunnya. Lanjut ke table user access menu. Table user access menu berisi dari role ID 1, menu ID. Role ID 1 kan admin, jadi admin bisa mengakses menu ID 1, menu ID 2, dan menu ID 3. Lanjut ke tabel user menu. Tabel user menu ID 1 berisi menu admin, 2 berisi user, dan 3 berisi menu. Lanjut ke tabel user role. User role di sini adalah administrator yang ber-ID kan 1. Lalu untuk user sub menu, yaitu untuk menampilkan menu di samping sidebar-nya yang berisikan ID, menu ID, title, URL untuk mengakses ke views, lalu ikonnya, dan is aktif. Yang jelas berarti menunya aktif. Seperti yang tadi saya bilang, role admin yang berisikan 1 bisa mengakses menu ID 1, menu ID 2, menu ID 3, yaitu yang bisa mengakses dashboard, my profile, edit profile, menu management, sub menu management, dan data mahasiswa. Oke, habis itu setelah saya jelaskan struktur database-nya, lalu akan saya demokan website yang telah saya buat atau yang kami buat. Tadi email address-nya admin@gmail.com yang berpassword 1234. Di sini tampilannya seperti yang tadi sudah saya bilang, admin bisa mengakses role ID 1 admin, my profile, edit profile, menu management, sub menu management, dan data mahasiswa. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Lestari. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian admin. Di bagian admin ini terdapat dashboard. Dashboard menampilkan halaman awal semua login. Dashboard di sini menampilkan jumlah data mahasiswa. Jumlah data mahasiswa ini ada 10. Untuk lebih detailnya, kita bisa lihat menu di bagian data mahasiswa. Nah, di sini jumlah data mahasiswanya ada 10 ya. Di sini bisa kita lihat lebih detail. Lanjut ke bagian user. Di bagian user ini terdapat my profile dan edit profile. Di sini saya akan menampilkan my profile. My profile di sini terdapat nama admin mahasiswa dengan email admin@gmail.com. Di sini terdapat tanggal pembuatannya. Untuk selanjutnya, di bagian edit profil bisa dilanjut oleh Muhammad Fajar Alif. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Devi. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang edit profile, yaitu sini di dalam edit profile ada emailnya yaitu admin@gmail.com, dan ada full name, kita namain dengan admin mahasiswa. Dan untuk mengganti foto profil, kita ke browse, lalu kita tinggal pilih untuk mengubah foto profil, lalu open. Setelah itu kita klik edit agar bisa berubah foto profilnya. Oke, sudah berubah. Sekarang kita ke data mahasiswa. Dan di data mahasiswa ini kita bisa add data mahasiswa.
dengan nomor induk 192000944, nama mahasiswa Joko, dan jurusannya sastra Inggris, alamatnya di Jalan Cibinong, dan nomor teleponnya tinggal kita masukkan. Setelah itu kita add agar bisa terdaftar di tabel. Oke, sudah terdaftar, kita cek. Oke, sudah masuk. NIM namanya Joko, jurusannya sastra Inggris, alamat Jalan Cibinong, nomor teleponnya sudah masuk. Setelah itu kita lihat dengan detail. Di detail ada nama Joko, NIM yang sudah masuk. Setelah itu jurusannya sastra Inggris, alamat Cibinong, dan nomor teleponnya sudah ada. Oke, kita back. Lalu di sini kita juga bisa mengedit, yaitu gunanya untuk mengubah NIM, nama, jurusan, alamat. Di sini kita mau mengubah nama menjadi Joko Anwar. Lalu kita edit agar keset yang baru. Oke, sudah berubah namanya menjadi Joko Anwar. Dan di sini juga kita bisa mendelete data mahasiswa yang baru saja kita masukkan tadi. Kita klik delete, lalu kita yes delete it. Oke, sudah hilang data mahasiswa yang barusan kita delete. Baik, segitu saja. Setelah itu dilanjutkan oleh Imam Darmaji. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu manajemen yang ada di web kami. Di sini ada pilihan admin, user, dan menu. Di admin kita bisa mengubah dashboard, mengedit, serta menambahkan my profile, edit profile, dan submen management. Kita masuk ke submenu manajemen. Di sini kita sebagai admin ada tampilan title, menu, URL, icon, dan aktif. Bisa kita lihat di sidebar. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan menu dan submenu titelnya. Kita tes. Kita menggunakan admin, URL-nya, tes. Lalu ikonnya kita user graduate. Kita tambahkan add. Oke, data tersimpan. Lalu tampilan sudah ada di sidebar. Setelah itu kita klik, maka tampilannya masih error karena kita belum mengkontroler. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu kita bisa mengedit title, ikonnya menjadi user T, dan kita edit dan berhasil. Maka tampilannya icon berubah. Setelah itu kita bisa ke menu delete atau menghapus. Ini akan kita menghapus.
maka tampilannya akan hilang di tampilan sidebar. Baik, selanjutnya saya akan kembali pada teman saya. Oke, terima kasih buat Devi Lestari, Fayat Afif, dan Imam Darmaji yang sudah mendemonstrasikan web yang telah kami buat. Setelah itu, untuk workflow GitHub-nya, Gitrepo-nya, dan lain-lain, pokoknya yang di GitHub akan dijelaskan oleh Saudari Destiani Saputi. Tempat dan waktunya saya persilakan. Terima kasih kepada Bagas. Selanjutnya di sini saya akan memberi penjelasan tentang Git dan GitHub. Dalam proses penyusunan proyek ini, kami menggunakan Git dan GitHub sebagai alat bantu untuk merekam perubahan seluruh file atau repositori dalam proyek yang kita buat. Di sini pertama ada pengertian dari Git. Git merupakan software berbasis version control system yang bertugas untuk mencatat perubahan seluruh file atau repositori suatu proyek. Developer software biasa menggunakan Git untuk distribute revision. Hal ini bertujuan untuk menyimpan database tidak hanya ke satu tempat, namun semua orang yang terlibat dalam penyusunan kode dapat menyimpan database ini. Fungsi Git adalah untuk mengatur versi dari source code program yang dibuat dengan memberikan tanda baris dan kode mana yang ditambah atau diganti. Selanjutnya ada pengertian GitHub. GitHub merupakan layanan code yang berguna untuk menyimpan dan mengelola sebuah proyek yang dinamakan repositori. Cara kerja pada GitHub harus terkoneksi pada internet sehingga tidak perlu menginstal sebuah software ke dalam perangkat keras. Hal ini memberikan keringanan penyimpanan pada komputer yang kita gunakan karena file proyek tersimpan oleh cloud GitHub. Singkatnya, Git merupakan alat version control dan GitHub merupakan alat version control sekaligus penyimpanan cloud. Kedua platform ini pada konsep kerjanya hampir sama dengan Dropbox dan Google Drive. Hanya saja, Git dan GitHub bekerja untuk mengolah kode script, sedangkan Dropbox dan Google Drive bertugas untuk mengolah kata. Mengapa menggunakan Git dan GitHub? Yang pertama itu karena sederhana. GitHub sebenarnya agak mudah digunakan. Setelah Anda terbiasa, tentu ini membutuhkan pengetahuan sebelumnya tentang pemrograman dan manajemen kode. Tetapi jika Anda sudah cukup mahir dalam bidang teknologi, platform tidak akan sulit untuk dilanggar. Yang kedua, karena GitHub ini merupakan alat yang hebat untuk perencanaan. Rencanakan kegiatan harian Anda, tetapkan tugas kepada sesama anggota tim Anda, kelola jadwal Anda sendiri. Semua ini dimungkinkan dengan bantuan GitHub. Dan yang ketiga, karena pengembangan non-linear. Git memungkinkan programmer untuk sering mengubah dan mengubah kode tanpa terlalu banyak kesulitan. Ini tidak hanya menghemat banyak waktu, tetapi juga menyederhanakan proses pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada pengertian repositori. Repositori atau repo adalah direktori penyimpanan file project. Di sini Anda bisa menyimpan apapun yang berkaitan dengan project yang sedang dibuat. Misalnya file kode, gambar, atau audio. Repo sendiri bertempat di penyimpanan atau storage GitHub atau repositori lokal di komputer Anda. Di sini ada contoh perintah dasar pada Git. Yang pertama itu ada git config. Git config ini merupakan salah satu perintah yang paling banyak digunakan. Git config ini digunakan untuk mengatur konfigurasi tertentu sesuai keinginan pengguna, seperti email, algoritma untuk div, username, format file, dan lain-lain. Perintah selanjutnya ada git init. Perintah ini digunakan untuk membuat repositori baru. Selanjutnya ada git add. Git add ini bisa digunakan untuk menambahkan file ke indeks. Ada git clone. Git clone digunakan untuk check out repositori jika repositori berada di remote server.
Selanjutnya ada perintah git commit. Perintah git commit digunakan untuk melakukan commit pada perubahan ke head. Selanjutnya ada git status. Perintah git status ini menampilkan daftar file yang berubah bersama dengan file yang ingin ditambahkan atau di-commit. Dan yang terakhir ada perintah git fetch. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua objek dari remote repository yang tidak berada di direktori kerja lokal. Selanjutnya di sini saya akan memberi penjelasan tentang isi dari repository dari project yang kami buat. Di sini masternya ada Bagas Hanan sebagai pemilik repository dan nama repository kelompok kami yaitu WP2 strip kelompok 4. Di dalam repository ini terdapat application, asset, system, user underscore guide. Saya akan memberi penjelasan sedikit. Di dalam application ini terdapat folder config. Di dalam folder config ini ada beberapa file yang sudah terkonfigurasi, terus ada folder controller yang berisi file untuk menyambungkan antara model dan views. Di dalam folder model ini terdapat database, serta di dalam folder views ini terdapat tampilan. Terus di dalam folder asset ini terdapat file JavaScript, dan dalam folder asset ini juga berfungsi untuk menyimpan gambar. Nah, di GitHub ini kita bisa melihat branch. Di sini ada branch master, Afif, Desti, Devi, Gangsar, Imam, dan Bagas. Terus ada add file juga di sini. Fungsinya kita bisa menambahkan file langsung di GitHub ini, ataupun kita bisa upload file. Terus di kode ini kita bisa melihat link repository kita dalam bentuk HTTPS ataupun SSH. Kita juga bisa mendownload melalui download zip ini. Selanjutnya dalam proses pembuatan project ini, masing-masing anggota kelompok kami berperan dengan baik. Untuk kontribusinya kita bisa lihat di insight. Terus kita ke network. Nah, nanti akan muncul bagaimana kelompok masing-masing dari anggota kelompok kami berkontribusi dalam pembuatan project ini. Di sini bisa kita lihat yang pertama kali upload file yaitu Muhammad Gangsar Pradistia dengan mengupload template. Terus ada Muhammad Gangsar lagi yang membuat branch, yaitu menambahkan controller regis. Selanjutnya ada Fayat Afif menambahkan view registrasi. Terus ada Bagas juga yang membuat branch, menambahkan views untuk template. Terus ada saya sendiri menambahkan admin pada controller. Terus ada Fayat Afif lagi menambahkan tampilan menu di views. Ada Devi di sini menambahkan submenu di controller. Terus ada Imam juga menambahkan user pada controller. Ada saya lagi menambahkan folder user pada menu. Terus selanjutnya ada Muhammad Gangsar Pradistia menambahkan file di folder menu. Terus ada Devi juga menambahkan fitur edit dan detail di controller menu. Ada Fayat Afif lagi menambahkan detail di views. Terus ada Devi juga menambahkan fitur relate di controller menu. Dan di sini masternya Bagas menambahkan database. Terus dia juga mengupdate kurung kurawal yang salah-salah di branch. Dan sampai yang terakhir itu Bagas melakukan modified. Dan untuk insight yang ini, file yang saya coba. Selanjutnya di sini saya akan memberi penjelasan tentang workflow atau alur kerja pada GitHub. Yang pertama itu, repo lokal kita namanya harus sama dengan repo pada remote, yaitu WP2 strip kelompok 4. Nah, di folder ini kita klik kanan, terus git base here.
Nah, karena kita ada di branch Desti, yang pertama itu misalnya kita ingin membuat branch baru, namanya git branch coba. Bisa kita lihat di git branch, sekarang sudah ada namanya branch coba. Cara untuk pindah ke branch coba itu kita ketik git checkout coba. Nah, sekarang kita sudah ada di branch coba. Misalnya kita ingin menarik commit terakhir yang ada di remote repository. Kita bisa ketik git pull spasi link repository kita tadi. Terus kita enter. Misalnya dalam branch ini kita ingin menambahkan file coba.html di application. Ini kita buka di folder WP kelompok 24, WP2 kelompok 4 tadi, terus kita tambahkan file. Nah, kita ketik misalnya namanya coba.html. Enter. Karena ini cuma contoh, kita bisa ngambil dari index.html. Ini. Kita copy dari sini. Terus kita paste di sini. Nah, bisa langsung kita save. Selanjutnya kita balik lagi ke git tadi. Kita ketik git status. Nah, nanti di sini ada file coba.html tadi. Kita bisa ketik git add, spasi titik. Otomatis file tersebut sudah ditambahkan. Kita ketik lagi git status. Nah, di sini sudah kita bisa ketik lagi git commit m. Git commit ini untuk merekam perubahan yang terjadi. Misalnya kita menambahkan file coba.html. Nah, sekarang tinggal kita push, git push, karena kita ada di branch coba, maka kita git push origin coba. Nah, maka kalau udah kayak gini berarti sudah diupload ke GitHub. Kita bisa cek di sini. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita udah fix, nggak ada yang ingin dirubah, kita bisa tinggal compare and pull request, nanti masuk ke Git sini. Kita bisa lihat di network, karena sudah kita upload. Nah, ini dia filenya, coba.html. Kalau di master ini belum ada, tapi kalau kita pindah branch-nya ke branch coba, nah maka ada coba.html. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Muhammad Gangsar. Sekian presentasi dari kelompok 4, kelompok saya dan rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah penyebutan kata. Mohon dimengerti, Pak. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.